Selamat pagi, selamat siang, selamat sore maupun selamat malam untuk Ibu Vesa dan teman-teman. Di sini saya Ricardo Jabir Patra akan presentasi tentang risk profile dari Atmaja Serba. Ini ada kelompok saya. Lalu masuk ke profil usaha. Jadi Atmaja Serba ini swalayan yang ada di Bantul. Seperti swalayan pada umumnya, dia menyediakan beras, minyak, gula, bumbu, dan lain-lainnya. Masuk ke visi misi, visinya itu menjadi pusat belanja keluarga yang terpercaya di Serandaan, menyediakan kebutuhan rumah tangga yang berkualitas, harga terjangkau, dan pelayanan yang ramah, sambil memperkuat kesejahteraan komunitas. Misi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah menyediakan produk kebutuhan rumah tangga berkualitas dengan harga kompetitif dan transparan. Yang kedua adalah mengurangi dead stock dan menerapkan sistem manajemen stok sederhana namun teratur. Mimpi owner di sini kita bahas saja, itu pemilik owner itu melanjutkan warisan yang berasal dari orang tua dan ingin memajukan bisnis mereka. Layaknya memajukan bisnis, ia ingin melihat toko yang penuh pelanggan dan menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan. Ini adalah lingkup risiko. Aspeknya itu ada bidang usaha, tujuan utama analisis risiko, ruang lingkup kegiatan yang dinilai, periode penilaian, pihak yang terlibat, ataupun batasan analisisnya. Lalu untuk konteks risikonya terbagi menjadi internal dan eksternal. Masuk ke kriteria probabilitas itu ada level 1-5 dengan potensi yang sangat jarang hingga hampir pasti terjadi. Itu yang sangat jarang di level 1 itu kurang dari 1 kali per tahun. Di level 2 itu 1-2 kali per tahun. Di level 3 ada 3-6 kali per tahun. Di level 4 ada 7-12 kali per tahun. Di level kelima ada yang lebih dari 12 kali per tahun. Ini adalah kriteria dampak, ada level 1-5 juga. Dilihatnya dari kerugian. Di level 1 itu kerugian 0-10 juta, di level 2 ada kerugian 10-50 juta, di level 3 ada kerugian 50-100 juta, di level 4 ada kerugian 100-500 juta, dan di level 5 ada kerugian yang hingga 500 juta atau lebih. Ini ada organisasinya dengan 5 departemen. Ini ada rekap risikonya. Risiko yang pertama itu ada understock, yaitu menciptakan lingkungan toko swalayan yang memiliki stok yang cukup, ideal, dan pas untuk jangka panjang dan tidak menimbulkan dead stock. Itu karena ada ketidaksesuaian dalam catatan stok dan penyusunan barang yang menyebabkan muncul barang yang tidak terjual atau ada perbedaan stok. So, kedua ada pencurian, yaitu menciptakan alur operasi yang aman dari pencurian barang dan kas baik oleh karyawan maupun pelanggan. Karena terjadi peningkatan kemungkinan pencurian yang dilakukan oleh pelanggan atau karyawan karena pengawasan yang tidak memadai. Risiko ketiga ada persediaan kas yang kurang, yaitu menjaga ketersediaan kas untuk pembayaran tempo, uang kembalian, dan kebutuhan operasional lainnya. Karena risiko kekurangan ketersediaan kas untuk kebutuhan operasional dan pembayaran kewajiban. Di risiko keempat ada kinerja karyawan yang buruk, yaitu melakukan dan evaluasi kerja, pelatihan, maupun seleksi yang membuat karyawan kompeten sesuai dengan standar kompetensi. Karena ada kualitas pelayanan yang menjadi lebih rendah karena kurangnya pelatihan dan pengevaluasian kinerja karyawan. Di risiko kelima ada bencana alam, yaitu memastikan bangunan memenuhi standar tahan bencana yang sering terjadi. Karena ada risiko kecelakaan akibat fasilitas keselamatan yang tidak diperbarui ataupun jalur evakuasi yang tidak teratur. Risiko keenam ada karyawan yang keluar tiba-tiba, yaitu membuat peraturan yang mencegah terjadinya kekurangan karyawan, ataupun melakukan pelatihan dan pemberitahuan tentang aturan pekerjaan dan juga etika dalam bekerja. Karena konflik dan kesalahan dalam prosedur itu terjadi karena komunikasi internal yang tidak baik dan kurangnya pemahaman tentang etika. Ini ada evaluasi risikonya. Risiko pertama dimitigate, risiko kedua mitigate, risiko tiga mitigate, risiko keempat dimitigate, risiko kelima ditransfer, dan risiko 6 dimitigate. Lalu kita masuk ke risk profile. Risiko 1, 3, dan 4 itu berada di zona risiko yang tinggi atau oranye. Sedangkan risiko 2, 5, dan 6 itu berada di risiko yang sedang atau kuning. Tidak ada risiko zona ekstrim, warna merah, atau di zona rendah atau warna hijau. Residual risk telah dilakukan tadi cara-cara mitigate ataupun transfernya. Risiko turun, risiko 1, 3, dan 4 ada di menengah, di warna kuning. Lalu risiko 2, 6, dan 5 ada di low risk. Ini adalah probabilitas dan dampaknya, sehingga bisa dicek risiko residualnya. Lalu ada dampak finansialnya juga. Masuk ke risiko apetit. Risiko apetit ini batasan toleransi dari Atmaja Serba, di mana di sini setelah di residual risk semuanya berada di risk apetit atau tidak ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Itu
bahkan lebih bagus karena di bawah yang diminta dari Atmaja Survey itu sendiri. Ini ada laporan perubahan peringkatnya dari status risikonya. Yang pertama ada high risk turun ke medium, yang kedua ada medium risk turun ke low risk, yang ketiga ada high risk turun ke medium risk, yang keempat ada high risk yang turun ke medium risk, yang kelima ada medium risk yang turun ke low risk, yang keenam ada medium risk yang turun ke low risk juga. Ini laporan perubahan atau penambahan rencana tindakan penanganan risikonya. Ini adalah laporan perubahan atau penambahan rencana. Di sini bisa dilihat bagian rekomendasi atau tindakan lebih lanjut, walaupun sudah terpenuhi semuanya, kita melakukan tindakan lebih lanjutnya. Yang pertama itu contohnya ada bentuk jadwal stok opnam mingguan, lalu membuat SOP penerimaan barang, lalu ada evaluasi pencatatan stok, mulai mempertimbangkan pembelian dengan sistem pos yang lebih rapi. Di risiko kedua ada evaluasi titik mutasi TV, ada briefing keamanan rutin, menerapkan shift pengawasan yang jelas, atau memperbarui prosedur penanganan kehilangan barang. Di risiko yang ketiga itu ada membuat template forecasting, menetapkan batas minimum, melakukan rapat mini, dan memperketat SOP piutang dan pembayaran ke suppliernya. Risiko keempat itu ada melakukan coaching rutin, membuat standar pelayanan, menerapkan reward for punishment. Risiko kelima itu ada menjalankan inspeksi keselamatan bangunan, ada memperbarui jalur evakuasi, dan memastikan APAR. Risiko keenam itu ada menerapkan SOP, komunikasi satu pintu, lalu melakukan evaluasi prosedur kerja, lalu membuat seri masalah internal secara teratur dan begitu. Sekian presentasi dari saya, terima